Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan tetap sehat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru terkait pelaksanaan SKB CPNS 2019 di tahun 2020 ini ya. Jadi di sini sudah ada surat edaran dari BKN ya. Jadi di BKN ini tentang pendaftaran ulang peserta seleksi kompetensi bidang pada seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019. Jadi di sini saya tekankan langkah atau prosedural tentang pendaftaran ulang. Jadi untuk SKB tahun ini ada daftar ulang ya. Langsung saja kita simak bersama. Nanti akan saya lampirkan di link deskripsi ya untuk filenya. Jadi berkenaan dengan diterbitnya surat dari Kepala BKN kemarin ya pada tanggal 27 kemarin, ini yang saya bahas di sebelumnya, dan ini yang baru saja rilis. Di sini masih tertanggal 31 kalau nggak 30. Nah, ini masih tanggal 30 berarti masih kemarin ya. Baik, kita bahas, agak saya perbesar biar kelihatan. Yang pertama ya. Jadi peserta yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti kompetensi bidang serta wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1 sampai 7 Agustus melalui akun masing-masing pada laman sscn.bkn.go.id. Jadi silahkan rekan-rekan yang lolos SKB mendaftar ulang di tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Untuk lamannya tetap sama di sscn.bkn.go.id seperti itu. Untuk yang kedua, peserta yang berhak mengikuti seleksi SKB ya, seleksi kompetensi bidang dimaksud pada angka 1 tadi dapat memilih kembali lokasi tes. Jadi dapat kembali memilih lokasi tes ya. Dan diperbolehkan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa merubah lokasi tes itu ya sebanyak 3 kali selama kurun waktu 1 sampai 7 Agustus 2020. Jadi seperti itu. Kemudian untuk peserta yang berhak mengikuti seleksi SKB wajib melakukan percetakan kartu tanda peserta ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020 melalui akun masing-masing pada laman sscn.bkn.go.id ya. Jadi untuk cetaknya ya, untuk melakukan percetakannya itu mulai tanggal 8 Agustus seperti itu. Sedangkan poin keempat, ini jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi bidang akan diumumkan kemudian. Kemarin saya bahas kurang lebih di tanggal 18 ya, kalau tidak salah. Sedangkan untuk yang poin kelima di sini tentang penyelenggaraan SKD ya, di sini ada protokol kesehatan. Nah, ini terkait pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19. Jadi untuk kebijakan umumnya di poin A, pada poin yang pertama itu dianjurkan melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Jadi artinya kalau kita sedang di luar kota atau mungkin sedang dalam perjalanannya, kalau mengikuti prosedur ini ya harus mengisolasi mandiri 14 hari seperti itu. Untuk poin yang kedua, tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes. Nah, ini jadi setelah selesai tes itu jangan mampir-mampir ya, itu tidak diperkenankan ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan selesai tes ya sudah langsung pulang, selesai itu ya. Mungkin untuk pengumuman bisa dicek di tempat. Kemudian yang poin ketiga ya, tetap memperhatikan jarak minimal 1 meter ya. Istilahnya kita jaga jarak ya, social distancing. Kemudian menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Sedangkan yang poin kelima, peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus. Nah, ini hati-hati juga kita ya, ditandai dan mengikuti ujian tempat terpisah atau ruangan khusus dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah atau face shield. Itu ya. Jadi rekan-rekan sudah jauh-jauh hari kemarin sudah saya sampaikan, usahakan suhu tubuh jangan sampai tinggi ya, apalagi lebih dari 38. Itu ya sangat dicurigai sekali oleh panitia ya, usahakan jangan sampai. Kemudian nomor 6, poin ke-6,
Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3 berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan atau 1 hari setelah jadwal akhir seleksi. Coba bayangkan ya, kita sudah belajar banyak, sudah disiapkan semuanya, tapi suhu tubuh kita tinggi. Jadi ini saya kasih tips saja ya. Ini pengalaman juga dan bisa menurunkan. Jadi pada saat rekan-rekan baru berangkat tiba di tempat ya, karena mungkin menyesuaikan jadwal, jangan masuk dulu, istilahnya berteduh dulu, cuci muka, cari air lah istilahnya. Kita cuci muka, tenangkan pikiran dan hati kita, itu secara tidak langsung suhu tubuh kita ikut turun, seperti itu ya. Kemudian untuk yang poin ke-7, peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk tahun ini ya memang banyak ya protokolnya seperti itu. Untuk yang poin B, kewajiban bagi peserta. Nah ini ya, yang poin 1, wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Nah ini kemarin saya juga melihat itu di SKD aja juga banyak yang terlambat, dan kemarin di berita juga ada yang tidak diperbolehkan, ada yang menjadi perdebatan ya antara keterlambatan peserta itu. Jadi diusahakan sebisa mungkin tidak telat atau tidak terlambat ya, paling tidak syukur-syukur kalau 90 menit sebelum tes itu kita sudah di lokasi, itu jauh lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, itu ya. Perlu pelindung wajah atau face shield bisa bersama masker, sangat direkomendasikan. Jadi artinya sebagai perlindungan tambahan ya, bisa didobel, nanti pakai masker, setelah masker dipakai face shield seperti itu. Yang ketiga, membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu tanda peserta ujian SKB. Nah ini jangan sampai lupa, sebelum berangkat itu dicek dulu ya perlengkapan kita itu apa saja, berkas kita apa saja ya, KTP dan kartu tanda ujian SKB. SKD-nya gimana? Dibawa saja ya, untuk antisipasi saja. Kemudian poin yang 4, membawa pensil kayu bukan pensil mekanik. Nah kalau pensil kayu ya berarti yang pensil kayu itu ya. Kemudian yang poin 5, mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak ya, dan celana panjang atau rok berwarna gelap. Tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal bagi peserta yang berhijab, menggunakan jilbab warna gelap. Ingat-ingat itu ya. Kemudian duduk pada tempat yang ditentukan ya. 7, melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Poin 8, mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai. Poin 9 terakhir, mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu. Nah ini alokasi waktu, ingat ya, kemarin untuk tesnya itu diusahakan sebisa mungkin dijawab semuanya. Istilah orang Jawa itu eman-eman ya, kalau tidak diselesaikan itu. Jadi entah itu benar salah ya, selesaikan semuanya ya, seperti itu ya. Kemudian untuk larangan, ini ada larangan juga, kita sudah tahu lah larangannya seperti apa. Jam tangan, tidak boleh membawa perhiasan, kalkulator, handphone, laptop, tablet dan flash disk lain, kamera sebagai dan bentuk apapun tidak boleh. Membawa makanan, minuman juga boleh, senjata api. Bertanya atau berbicara sama peserta juga tidak boleh ya. Menerima memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia juga tidak boleh. Merokok dalam ruangan, keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia, seperti itu. Untuk sanksi, peserta yang terlambat pada saat dimulai tes tidak berkenan masuk mengikuti tes dan dianggap gugur. Nah ini dia yang kemarin jadi perdebatan, akhirnya didok ini wes ya. Jadi peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk mengikuti tes dan dianggap gugur. Coba bayangkan ya rekan-rekan itu ya. Jadi usahakan jangan sampai terlambat ya, dan semoga semuanya sehat ya. Untuk yang poin kedua ini, peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37 tidak dapat mengikuti tes diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan maka peserta dianggap gugur. Jadi kalau sudah tidak mengikuti sesi cadangan itu maka dianggap gugur ya, seperti itu. Yang suhunya tinggi ini yang ditandai oleh panitia ya. Untuk lain-lainnya, peserta yang hadir atau terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus ya. Ini dia yang terlambat atau yang tidak hadir ya, memang sudah dinyatakan
tidak lulus ya. Untuk lokasi ujian seleksi kompetensi bidang ditentukan berdasarkan lokasi tes yang diperoleh peserta pada saat mendaftar ulang. Jadi kalau kita nanti login di sscn.bkn.id itu nanti akan kemungkinan ada pilihan tempat ya, dan maksimal kita bisa merubah tiga tempat lokasi ya. Kita bisa memilih 3 selama tanggal 1 sampai tanggal 7. Lebih dari situ ya enggak boleh. Kemudian yang poin C, peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkirkan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di dalam lingkungan ujian ya. Jadi kalau ada yang antar atau mungkin ada yang mau jemput, itu tidak boleh parkir di dalam lingkungan ujian ya, di luar ya. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi. Nah, untuk menghindari kerumunan ini ya sangat ketat juga. Yang poin E, pengantar peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Kemudian F, informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil dapat dilihat melalui laman BKN ya, www.bkn.co.id. Untuk linknya saya sertakan nanti termasuk pengumuman seperti ini. Kemudian yang terakhir, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, ini ya, makanya saya share, saya bacakan agar rekan-rekan itu paham ya, seperti itu. Kemudian ini, nah yang poin H ini tidak dipungut biaya dalam seluruh tahapan pelaksanaan. Jadi kalau ada yang minta uang ini itu please ya, tolong jangan dikasih dan jangan percaya. Itu ya, percaya pada diri sendiri ya. Itu. Kemudian yang I, kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai badan kepegawaian negara atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun. Nah, itu dilarang. Yang paling terakhir, keputusan panitia calon pegawai negeri sipil bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ya, jadi sudah final seperti itu, ditetapkan di Jakarta 30 Juli. Ya, jadi rekan-rekan saya harapkan itu ya, tetap jaga kesehatan, suhu tubuh tidak boleh tinggi. Intinya it's okay kita mengejar target belajar siang malam pagi, tapi ya itu tadi, kesehatan juga nomor 1 ya, karena seleksi tahun ini kayaknya hampir semuanya kita berperang ya, melawan, kita berpacu kepada materi, kita juga berpacu pada menjaga kesehatan seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya tidak ada halangan aralan suatu apapun ya. Baik, mudah-mudahan informasi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa like, share agar informasi ini bertambah luas di kalangan rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.